Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 841 penganiayaan dari Istana Leluhur, menikah. Xiao He telah mengumumkan ke setiap pulau bahwa ketika jembatan itu benar-benar terhubung, itu akan menjadi saat ketika bangsa manusia didirikan. Umat manusia akan segera memiliki negaranya sendiri, dan ini saja telah sepenuhnya memobilisasi emosi semua orang. Ini adalah membangun negaramu sendiri, membangun rumahmu sendiri. Apakah ada yang lebih penting dan indah dari ini? Ketika Wang Fei dan Mei Gongzi datang ke Pulau Bulan Sabit dan akhirnya menemukan Xiao He, mereka menemukan bahwa hanya dalam waktu 10 hari, pria ini telah kehilangan banyak berat badan dan kulitnya jauh lebih gelap, tetapi semangatnya sangat kuat. Xiao He, mantan Raja Iblis Merak, awalnya berbakat dalam pemerintahan. Mantan kota Keri dikelola olehnya dengan tertib. Terlebih lagi, membangun negara dari awal sangat menarik baginya, dan sekarang dia secara alami lebih termotivasi. Kamu harus menjaga tubuhmu. Kultivasimu masih rendah sekarang, jadi jangan biarkan begitu saja. Sang putri menatapnya dan mau tidak mau menyeka keringat di dahinya dengan sedih. Xiao He berkata sambil tersenyum, aku Perdana Menteri, aku selalu harus melakukan yang terbaik. Tang San, anak ini, menyerahkan semua ini padaku, jika tidak berhasil, bagaimana aku bisa membenarkan kepercayaannya? Aku membayar kembali anugerah hidupku. Sang putri berkata dengan marah, melihat betapa bahagianya kamu membalas kebaikanmu, kamu jelas menikmatinya. Xiao He tertawa dan berkata, itu benar. Semakin banyak aku bekerja dengan manusia, semakin aku menyadari bahwa kebijaksanaan manusia memang jauh lebih unggul daripada monster dan roh. Banyak orang jelas belum melakukan beberapa pekerjaan, tetapi selama mereka dapat melakukan pekerjaan dengan baik dengan sedikit permintaan. Mereka membuat alat mereka sendiri dan mengukur diri mereka sendiri. Sekarang banyak bakat teknis telah dikembangkan. Kecepatan konstruksi akan terus meningkat. Omong-omong, sumber dayamu perlu mengikuti. Jika ada batu di pegunungan, dan penggaliannya harus dipercepat. Pembangunan kerajaan manusia tidak terlepas dari dukungan rahasia Keri City. Sekarang manajemen puncak Keri City sepenuhnya berpikiran tunggal dan secara alami mendukung. Sang putri berkata, jangan bicarakan ini untuk saat ini, istana leluhur telah datang lagi. Aku khawatir kali ini akan sedikit merepotkan, kamu bisa memikirkan cara. Pada saat ini, dia membawa istana leluhur, dan meminta Mei Gongzi untuk menikah dalam waktu 3 bulan, hal itu diceritakan lagi. Mendengar apa yang dikatakan sang putri, Xiao He tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, ini konspirasi yang adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Menurut aturan, syuting memenuhi syarat untuk meminta penguasa kota utama seperti ini, jadi poin ini tidak dapat dihindari. Artinya, Xiao Mei harus menikah. Namun, dia masih muda sekarang, dalam keadaan normal, syuting tidak akan begitu mendesak. Tapi sekarang tentang pihak mana yang dapat menduduki posisi kaisar. Agaknya kekaisaran Richen juga sedang mempersiapkan secara intensif. Ini adalah dasar dari persaingan antara kedua kerajaan. Oleh karena itu, kekaisaran Tianyu ada di sini. Sudah mendesak, yaitu, mendesak Xiao Mei untuk menyelesaikan masalah darah manusia, dan kemudian menjadi kaisar sesegera mungkin. Saat ini, ada 8 kaisar di kekaisaran Tianyu. Di antara 8 kaisar, yang utama yang benar-benar mendukung masalah ini adalah Kaisar Iblis Tianhu, ditambah Kaisar Iblis Pemecah Langit dan Kaisar Iblis Mamut paling banyak. Pedang Iblis Suci Kaisar tidak peduli tentang hal-hal ini. Yang lain ada di pihak Xiao Mei. Kaisar Iblis-Iblis Gelap terakhir berada dalam situasi khusus sekarang. Sebagai satu-satunya kaisar klan naga, mempertahankan kota kristal adalah masalah besar baginya. Kebanyakan penting, sangat mungkin bahwa dia juga akan berdiri di sisi Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Sang putri tercengang untuk beberapa saat, maksudmu, Kaisar Iblis Abadi yang hebat dan Kaisar Iblis Agung Jingfeng juga akan berada di pihak kita. Saat dia berbicara, dia tidak bisa tidak menatap Mei Gongzi dengan beberapa keraguan. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang Mei Gongzi yang membangkitkan garis keturunan Phoenix. Bagaimanapun, klan monster Phoenix dan klan monster Merak adalah musuh lama, tidak baik bagi klan monster Merak untuk mengetahui bahwa patriark mereka memiliki garis keturunan Phoenix. Xiao He telah mengatakan kepada Mei Gongzi sebelumnya, dia bisa menjelaskan masalah ini kepada klan monster Merak ketika dia menjadi seorang kaisar. Sebelum itu,
Klan monster merak seharusnya tidak mengetahuinya. Xiao He berkata, Lin Simo adalah ayah kandung Xiao Mei. Sejak dia mengetahui bahwa dia memiliki seorang putri, pria ini benar-benar tertekan. Ketika kami berada di istana leluhur, dia selalu berpikir tentang bagaimana memberi kompensasi kepada istri dan putrinya. Kaisar Iblis Abadi adalah Raja Phoenix saat ini. Klan Iblis Phoenix hanya memiliki 2 kaisar. Ketika Xiao Mei melakukan pembekalan sebelumnya, mengapa Kaisar Iblis Abadi mendukungnya? Salah satunya karena bakat Xiao Mei, dan yang lainnya secara alami karena Lin Simo. Memohon. Jadi, dukungannya seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah mendengarkan analisisnya, sang putri hanya bisa menghela nafas lega, dan berkata, kalau begitu kita memiliki 3 kaisar iblis besar untuk mendukung kita, dan 1 netral, termasuk kaisar iblis besar boneka hidup, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Abaikan saja permintaan istana leluhur. Tidak, Xiao He berkata dengan sungguh-sungguh, tidak sesederhana itu. Bahkan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, Kaisar Iblis Boneka Hidup Agung dan Lin Simo semuanya mendukung Xiao Mei. Namun, dalam hal kebenaran dari istana leluhur, mereka tidak bisa menghentikan Tianhu. Setidaknya tidak di sisi baiknya. Jadi mengapa aku katakan Yang Wu adalah yang paling sulit untuk dihadapi? Ada di sini. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Luo Qingsu bertanya. Xiao He berkata, pertama-tama, masalah merekrut kerabat tidak dapat ditolak. Penolakan sama dengan berdiri di seberang istana leluhur. Hal pertama yang harus dihadapi adalah ditinggalkan oleh Kekaisaran Tianyu, dan tidak lagi mengambil Xiao Mei sebagai tujuan utama menjadi kaisar. Dukungan. Oleh karena itu, kita harus setuju. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah menunda waktu. Tetapi bagaimana menunda, berapa lama, kita harus berdiskusi dengan Tang San. Sekarang tiba saatnya, Xiao Mei, kamu masih perlu mengambil Tang San 3 panggilan selalu, dan kita akan membahasnya bersama sebelum kita dapat memutuskan tindakan balasan terakhir. Yah, bagus. Mei Gongxi mengangguk. Tang San telah pergi cukup lama kali ini, dan dia tidak kembali selama waktu itu, jadi mereka berdua kehilangan kontak. Meskipun ada jembatan antara satu sama lain karena pedang Dewa Asura, dia telah mengalami munculnya emosi, yaitu hilang. Pikiran yang berkembang. Semakin lama keduanya berpisah, semakin kuat rindunya. Dia benar-benar berharap untuk berada di sisinya sepanjang waktu, hanya setelah perpisahan dia bisa lebih menyadari pentingnya satu sama lain. Tang San pergi, meskipun itu masalah serius, dan dia sepenuhnya mendukungnya, tetapi di dalam hatinya, dia sangat merindukannya, itu tak terlukiskan. Jadi, ketika Raja Iblis Merak memintanya untuk memanggil Tang San kembali, dia setuju tanpa ragu-ragu. Bahkan jika bukan karena ini, dia benar-benar ingin bertemu dengannya. Kota Vulkan. Ketika Tang San mengikuti Huo Li, Patriark Huo Quan dan Huo Linger kembali ke Kota Vulkan telah berubah menjadi lautan kegembiraan. Ada orang-orang Vulkan yang bernyanyi dan menari di mana-mana, dan ada banyak pria dan wanita muda yang berpelukan dan menari di jalan. Huo Quan membawa Tang San terbang di atas Kota Vulkan, dan berkata sambil terbang, Festival Vulkan adalah festival terbesar kami setiap tahun. Aku mendengar bahwa di benua Falan, ketika lawan jenis saling menyukai, mereka menikah dan bertemu satu sama lain dan bersama, bukan? Tang San mengangguk, apakah itu klan monster, klan roh atau manusia, itu sama. Huo Quan berkata, tidak seperti ini di sini. Klan kami menganjurkan kebebasan, dan semua anak diasuh oleh klan. Setiap kali mereka bertemu seseorang yang mereka sukai, mereka akan menunggu sampai hari Dewa Api untuk menunjukkan cinta mereka satu sama lain. Pihak lain mengungkapkan, jika pihak lain setuju, mereka dapat bersama secara logis. Festival Vulkan adalah total 7 hari, dan itu juga hari ketika klan kita berkembang pesat. Tang San tercengang ketika mendengarnya, ternyata itu adalah Festival Vulkan. Cinta gratis, tetapi hanya 7 hari. Ini memang kebiasaan yang aneh. Solen 5 chapter 842 Gua Vulkan. Tang San tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasakan sepasang mata yang panas menatapnya. Dia melihat ke atas tanpa sadar, tepat pada waktunya untuk melihat mata indah Huo Linger menatapnya dengan mata terbakar. Jika kamu ingin mendapatkan berkah dari tongkat Vulkan, kamu hanya dapat memilih untuk tinggal bersamaku, karena aku adalah pewaris tongkat dan utusan dari Vulkan. Dalam keluarga, tidak ada yang pernah bisa memasuki mata milikku. Kamu kuat, dan aku sangat menyukainya. Tang San sedikit malu dengan pengakuan langsung dari gadis Huo Li. Sebenarnya,
aku tidak membutuhkan perlindungan vulkan, kata Tang San buru-buru. Patriark Huo Li Huokuan, yang terbang ke depan, tiba-tiba berhenti, dan wajahnya tenggelam. Apa maksudmu dengan taruhan sebelumnya? Tang San tahu bahwa itu telah disalahpahami, dan buru-buru berkata, jangan salah paham, aku hanya berharap untuk membantu klan Huo Li, itu cukup untuk mendapatkan persahabatan klan Huo Li. Aku tidak bermaksud mengingini kekuatan Dewa Api. Patriark Huo Li Huokuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, hanya membantu. Ini membuatnya terasa sedikit tidak nyata, dan ada hal yang begitu baik. Kamu tahu, memelihara dan mempromosikan keilahian, ia perlu mengetahui apa yang diperlukan, dan itu datang dengan harga yang cukup mahal. Tang San berkata dengan tegas, itu benar, aku bersedia membantu para bangsawan secara gratis, untuk menstabilkan sifat Dewa Tongkat Dewa Api. Huo Kuan berkata dengan sungguh-sungguh, ikutlah denganku. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mempercepat dan terbang menuju tengah kota vulkan. Setelah terbang ke kiri dan kanan pusat kota vulkan, sang patriark berhenti, dan kemudian turun dari langit, perlahan-lahan jatuh menuju pusat kota. Ini adalah rumah batu besar. Ketika jatuh, bagian atas atap batu terbuka secara alami, dan tongkat vulkan di tangan Huo Kuan memancarkan cahaya warna-warni yang redup. Tiba-tiba, ada lampu warna-warni di sekitar untuk merespons dan bangkit. Api berwarna-warni ini menyelimuti tubuh ketiganya, dan kemudian perlahan-lahan jatuh. Di bawah atap terbuka, itu bukan lantai ruangan, tetapi sebuah gua. Ya, itu sebuah gua. Huo Kuan memimpin Tang San dan Huo Linger turun, langsung jatuh ke dalam gua. Pada titik ini, bahkan dengan kultivasi Tang San, dia sudah merasakan panas yang menyengat. Darah Phoenix api undead di dalam tubuh melonjak dengan hebat. Greedy menyerap elemen api murni. Elemen api di kota vulkan sudah kental dan kental, tetapi elemen api di sini seperti zatnya, dan berkali-kali lebih padat daripada dunia luar. Mereka bertiga jatuh bersama, sekitar beberapa ratus meter ke bawah, sebelum nyala api yang terang bersinar. Tapi nyala api ini menjulang, menunjukkan warna merah keemasan. Turun ke bumi, Huo Kuan tidak berbicara, tetapi berjalan lurus ke depan. Dengan cahaya tongkat vulkan, dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Tang San dan Huo Linger mengikuti, dan terus melangkah lebih dalam. Meskipun Tang San datang ke sini untuk pertama kalinya, dia juga mengerti bahwa ini pasti kekuatan dasar klan Huo Li, dan aku khawatir hanya kepala klan yang bisa datang ke sini. Setelah melakukan perjalanan hampir 1 kilometer miring ke bawah, gua di depan tiba-tiba menjadi lebih besar, dan cahaya merah keemasan yang cemerlang mulai terlihat, dan seluruh gua benar-benar berwarna merah keemasan. Tang San melihat dengan seksama, dan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Di gua ini, dinding di sekitarnya seluruhnya terbuat dari kristal merah keemasan. Itu adalah kristal elemen api yang paling murni. Elemen api yang terkandung di dalamnya sangat besar dan kuat sehingga itu pasti sesuatu yang hanya dia lihat dalam hidupnya. Ini jelas sebanding dengan keberadaan ametis koin. Koin ametis menghasilkan kesadaran ilahi, dan spar di sini adalah harta para praktisi elemen api. Diameter gua ini sekitar 200 meter dan tingginya sekitar 30 meter, di tengahnya terdapat keberadaan seperti altar. Huo Kuan melangkah maju perlahan dan hati-hati mengirim tongkat vulkan di tangannya. Segera, elemen api di gua mengembun menuju tongkat vulkan. Suhu di dalam gua juga sedikit turun. Di bawah nutrisi elemen api yang kaya ini, tongkat vulkan memancarkan kecemerlangan yang redup, dan segala sesuatu di sekitarnya juga diterangi dengan lingkaran cahaya berwarna-warni yang redup. Baru kemudian Huo Kuan menoleh ke Tang San, wajahnya menunjukkan rasa hormat lagi, Yang Mulia, ini adalah inti dari klan kami. Lalu, aku harus menanyakan sesuatu kepadamu. Permisi, apa keilahianmu? Bagaimana kamu bisa datang? Apakah kamu juga dari dunia luar? Di dalam kamu, aku merasakan nafas dewa yang sebenarnya. Tang San tidak menyembunyikannya, mengangguk sedikit, dan berkata, ya, aku datang dari plane lain, dan datang ke dunia ini untuk beberapa alasan khusus. Aku secara bertahap memulihkan wilayahku, dan sekarang aku telah kembali ke dewa-dewaku. Kamu lihat sebelumnya, di sini, aku adalah dewa laut. Lautan biru yang tak berujung adalah domainku di plane ini. Mendengar Tang San mengakuinya, mata Huo Kuan meledak menjadi kecemerlangan yang mempesona, dewa laut, dewa yang sebenarnya, dewa laut. Kamu, apakah kamu benar-benar dewa? Suara Huo Kuan bergetar. Tang San sedikit mengangguk, dan berkata, ya di duniaku yang dulu. Aku terlahir kembali di alam ini dengan kesadaran,
dan aku menyimpan ingatan asliku dan secara bertahap pulih, dan sekarang aku telah memulihkan sebagian dari kekuatanku. Karena ini, aku merasakan keberadaan dewa dari tongkat dewa api, yang hanya dapat dilahirkan oleh dewa sejati. Dan Falan Star itu sendiri tidak bergantung pada dewa apapun, juga tidak memiliki keberadaan dewa, jadi aku menilai sebelumnya bahwa kamu berasal dari luar. Napas Patriark Huoli sedikit pendek, ya, kamu benar, kami datang dari dunia luar. Tepatnya, alam dewa tempat kami berada telah binasa. Tuan Huosen melindungi dirinya sendiri dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dengan suku kami tersebar dan melarikan diri di alam semesta. Kami adalah salah satunya. Kemudian, kami beruntung dan datang ke Falan Star. Kami telah mencapai kesepakatan dengan Master Plane di sini, dan hanya dengan begitu kami dapat bertahan. Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu, apa kesepakatan yang kamu capai dengan Master of the Plane? Huo Quan tidak menyembunyikannya, dan berkata langsung, detox. Falan Star adalah planet yang sangat kaya dan kuat. Dalam persepsi leluhur kita, kekayaan di sini tidak kalah dengan alam dewa kita sebelumnya, jadi sangat cocok bagi kita untuk berkembang. Tetapi planet yang kaya itu sendiri tidak memiliki dewa. Dunia ini terlindung, sehingga mudah mengalami masalah, dan ada banyak tempat yang tidak stabil. Sama seperti planet itu sendiri yang tidak stabil. Ketika kita pertama kali datang, berbagai bencana alam sering terjadi di Palankes. Di antaranya, gempa bumi, gunung berapi ledakan adalah yang paling umum. Dan kami orang Huoli pandai menghilangkan semua keberadaan atribut api. Setelah berkonsultasi dengan Master Plane, nenek moyang kami menetap di sini, mengandalkan kekuatan yang diberikan kepada kami oleh Vulcan Lord, untuk front pembukaan gunung vulkan oleh bintang setara dengan memberikan ventilasi pada tekanan internalnya, dan tujuannya adalah untuk melanjutkan ventilasi, untuk menstabilkan bagian dalam planet dan memungkinkan plane berkembang lebih baik. Pada saat yang sama, kami juga berjanji bahwa penguasa plane, keluarga kami, tidak akan pernah keluar dari urutan ke-12. Itu akan selalu ditekan di bawah urutan ke-12. Setiap kali sebuah klan akan menerobos ke urutan ke-12, itu akan mengambil kelebihannya sendiri. Kekuatan dikorbankan kepada Dewa Vulkan untuk mempertahankan keilahian Lord Vulkan. Dengan cara ini, kita telah hidup di planet Falan selama ribuan tahun. Dan karena tongkat Vulkan kehilangan berkah dari Lord Vulkan, keilahiannya terus-menerus runtuh seperti dakwit yang tidak berakar. Jika bukan karena energi elemen api di sini, saya khawatir itu tidak akan berkelanjutan. Aku juga mencoba terbaik untuk memperlambat kecepatan keruntuhan surgawi, termasuk berdagang dengan esensi bunga matahari. Tapi tidak peduli apa yang saya lakukan sebelumnya, itu hanya untuk memperlambat atau menghentikan keruntuhan, tetapi tidak pernah seperti hari ini. Sosok itu telah pulih. Bahkan jika hanya sedikit, itu adalah sesuatu yang sangat menggerakkan kami. Ternyata ada dewa nyata di depan kami. Jika kamu dapat membantu tongkat Vulkan keluarga kami mengembalikan tampilan lama, maka apapun kondisinya kami akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu. Solen 5 Chapter 843 Sekutu. Setelah mengatakan ini, Huo Quan sudah meneteskan air mata. Meskipun tidak mengenal Tang San cukup dalam, itu benar-benar yakin bahwa orang di depannya adalah dewa, bahkan jika itu bukan dewa yang kuat, posisi dewa itu tidak dapat dipalsukan. Hanya para dewa yang bisa menyelesaikan masalah tongkat Vulkan. Ini juga alasan mengapa ketika Tang San menggunakan kekuatan Dewa Laut untuk menekan Raja Liang, dia membalikkan punggungnya dalam sekejap. Ini adalah Laut Merah Magma, bahkan jika Tang San adalah dewa, dia tidak takut. Setidaknya tidak ada masalah dalam melindungi tanah air, dan Tang San adalah Seagot. Meskipun Seagot dan Vulkan tidak berlawanan, Dewa Laut mengendalikan lebih banyak elemen air, dan kekuatan Vulkan benar-benar tidak berguna bagi Seagot. Oleh karena itu, tidak khawatir tentang keinginan Tang San. Dalam hal ini, akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan kemampuan dan bantuan untuk memulihkan tongkat Vulkan dari Tang San melalui pertukaran. Tang San menatap matanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, aku baru saja mengatakan bahwa aku bersedia membantu para bangsawan secara gratis. Kamu juga mendengar Raja Liang mengatakan sebelumnya bahwa manusia adalah budak dan pengikut di benua Falan. Meskipun manusia memiliki jumlah besar, mereka tidak memiliki bakat bawaan dan hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup di bawah penindasan monster dan roh. Meskipun aku berasal dari plane lain, aku juga manusia, jadi aku berharap di masa depan sebelum aku meninggalkan plane ini, aku dapat membantu manusia di sini benar-benar memiliki kemampuan untuk bereproduksi, melindungi diri mereka sendiri, dan menjadi kuat. Oleh karena itu,
Kali ini aku keluar dan berlayar di lautan biru yang tak berujung untuk menemukan peluang menciptakan bakat bagi manusia. Setelah aku datang ke Magma Cihai, aku benar-benar merasakan keberadaan kesempatan ini. Aku sudah mengerti. Aku mengerti suasana hatimu. Pertama-tama, aku harus bisa membantu tongkat vulkan menstabilkan keilahian, meskipun itu tidak bisa dikembalikan ke tingkat dewa api sebelumnya, tetapi itu pasti akan meningkat banyak dibandingkan dengan sekarang. Aku juga akan membayar beberapa harga untuk ini, tetapi itu tidak masalah, selama kamu mengizinkanku untuk berlatih selama jangka waktu tertentu di tempat ini di mana elemen api sangat melimpah, seharusnya bisa menebus konsumsiku. Kedua, aku berharap bisa menandatangani aliansi dengan suku Huoli atas nama manusia dan menjadi sekutu. Tentu saja, manusia masih lemah dan tidak ada apa-apa. Namun, aku percaya bahwa dengan pemahamanku tentang manusia, dalam waktu dekat, akan selalu ada waktu bagi umat manusia untuk menjadi lebih kuat. Aku berharap pada saat itu, suku Huoli selalu dapat berdiri di sisi umat manusia dan menjadi sekutu umat manusia. Atas nama umat manusia, aku ingin mengungkapkan kepadamu bahwa jika umat manusia benar-benar menjadi lebih kuat di masa depan, itu juga akan selalu menjadi teman suku Huoli. Mendengar kata-kata Tang San yang sungguh-sungguh, ekspresi wajah Huo Quan menjadi semakin bersemangat. Ini tentu saja tidak masalah. Kamu mengatakan bahwa kamu akan pergi dari sini dalam waktu dekat, lalu kamu ingin kembali ke alam dewa sebelumnya. Tang San mengangguk dan berkata, ya, ketika aku memulihkan kultivasiku, aku akan kembali ke duniaku sebelumnya. Ini juga yang aku janjikan kepada Master Plane dari plane ini. Kalau tidak, itu tidak akan mengizinkan aku sama sekali untuk menerobos ke tingkat dewa, dan para dewa akan kembali ke tempat mereka. Lalu apakah kamu pernah memiliki seorang vulkan di alam dewa? Huo Quan bertanya dengan penuh semangat. Tang San mengangguk dan berkata, tentu saja ada. Huo Quan berkata dengan suara gemetar, kalau begitu, bisakah aku meminta dewa api dari alam dewamu untuk menjaga klanku? Klanku bersedia mempercayainya selamanya. Tang San berpikir sejenak, dan berkata, tidak apa-apa untuk merekomendasikan atas namamu. Namun, sekarang kamu harus menghadapi beberapa masalah. Masalah terbesar berasal dari plane bintang Falan, plane ini sangat kuat, kamu harus juga bisa dirasakan. Meskipun tidak ada dewa, Feng Hao dulu dari plane ini dapat berkultivasi ke tingkat urutan ke-12 dengan sumber daya yang melimpah. Jika tidak ditekan oleh plane, bahkan ada kemungkinan terobosan. Tuan Plane Intang Biru sebenarnya sangat ambisius, dan alam bawah sadarnya adalah untuk secara langsung mengembangkan seluruh planet menjadi alam dewa. Dalam hal ini, jika alam dewa lain tiba, bahkan ras di sini akan menjadi yang disukai, kamu berpikir, akankah Master of Face membiarkan ini terjadi? Ketika itu terjadi, kamu akan berada dalam bahaya. Tang San melanjutkan, juga, dewa api planeku mungkin tidak cocok untuk kekuatan yang kamu yakini. Ada perbedaan antara api dan api. Oleh karena itu, aku tidak menyarankanmu untuk mengubah keyakinanmu, bahkan jika keduanya vulkan, dan perbedaannya tidak kecil. Huo Quan berkata dengan bingung, lalu apa yang harus kita lakukan? Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, aku berjanji kepada penguasa plane di sini, setelah aku pergi dan kembali ke alam dewa tempatku berada di masa depan, aku akan mengirim salah satu keturunanku, satu tanpa warisan dewa keluargaku, tetapi keturunan dengan bakat keluarga. Ketika dia tiba, dia pasti akan memimpin umat manusia untuk menjadi lebih kuat, dan itu juga ada sebagai kesempatan untuk mendorong evolusi seluruh planet. Pada saat itu, seluruh plane akan memiliki kemungkinan untuk berevolusi menuju ranah para dewa. Plane evolusi para dewa pasti akan menghasilkan sejumlah besar dewa, dan pada saat itu akan menjadi kesempatan nyata bagi suku Huoli, dan kamu akan melahirkan dewa apimu sendiri. Setelah mendengar kata-kata Tang San, mata Huo Quan sedikit redup, dia tersenyum pahit, dan berkata, ini benar-benar terlalu sulit. Evolusi plane mungkin memakan waktu ribuan tahun. Tang San menggelengkan kepalanya, itu tidak akan lama. Aku mungkin memperkirakan bahwa dalam waktu sekitar 300 tahun, semua ini akan terjadi. Aku tidak dapat memberitahumu dengan tepat apa yang akan aku lakukan sekarang, tetapi aku harap kamu percayalah. Ini juga merupakan kesempatan penting bagi orang-orang Huoli. Huo Quan menatap Tang San dengan mata menyala, lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Tang San berkata, sangat sederhana, untuk membentuk aliansi dengan manusia, dan tidak perlu sekarang. Di masa depan, ketika keturunanku tiba, aku berharap suku Huoli akan mendukungnya dengan cara apapun. Biarkan dia benar-benar tumbuh di plane ini.
Kemudian, evolusi bintang Falan di masa depan pasti akan menjadi kenyataan. Pada saat itu, bintang Falan akan berevolusi, dan suku Huoli akan memiliki dewa api. 300 tahun, jika hanya 300 tahun, bagi orang-orang Huoli, sudah terlambat. Huo Quan sendiri bahkan bisa hidup 300 tahun lagi. Oke, Yang Mulia bersedia membuat kontrak dengan klan kami. Huo Quan bertanya dengan suara yang dalam. Tang San mengangguk dan berkata, "Ya. Suku Huoli, ini adalah ras yang sangat istimewa dan kuat. Kebangkitan manusia masih jauh dari cukup untuk mengandalkan kekuatan mereka sendiri, monster dan roh terlalu kuat. Hampir semua kaisar terkonsentrasi, dan kekuatan seperti itu membuat manusia tidak mungkin bersaing. Oleh karena itu, sebelum Tang San pergi, dia harus mengumpulkan sebanyak mungkin sekutu untuk umat manusia, dan membiarkan umat manusia terlebih dahulu menggunakan sarana untuk melindungi dirinya sendiri, dan kemudian sampai dia benar-benar berdiri." Tang San berjalan perlahan ke depan tongkat vulkan dan berdiri diam, berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku, Dewa Laut Tang San, hari ini mewakili garis keturunan manusia bintang Falan, dan ingin membuat kontrak dengan klan Huoli. Kedua belah pihak adalah setara, damai, hidup berdampingan, dan saling menguntungkan. Menjadi abadi, sekutu. Di masa depan, ketika manusia memimpin bintang Falan untuk mencapai alam dewa, suku Huoli pasti akan memimpin vulkan untuk kembali." Saat dia berbicara, tanda trisula emas di dahinya telah menyala, dan cahaya keemasan bersinar, melayang di atas tongkat vulkan. Segera, tanda emas bersinar terang, dan lingkaran cahaya berwarna-warni yang berasal dari tongkat vulkan tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan senjata suci bergetar hebat, seolah mengungkapkan kegembiraan di hatinya. Keilahian besar meledak dari Tang San, meledak dengan fluktuasi energi yang kuat. Pancaran tongkat vulkan itu sendiri juga menjadi semakin kuat, jelas sangat menyukai keilahian Tang San, bahkan dengan hormat. Persepsi Huo Quan tentang tongkat vulkan adalah yang paling tajam. Dalam kesannya, bahkan ketika 4 kaisar surgawi yang lahir dan dibesarkan di langit, datang ke sini, sifat nakal dari tongkat vulkan tidak berubah. Tetapi menghadap Tang San, sejak awal tampak sangat jinak, dan sekarang memiliki sedikit kesalehan. Ini hanya dapat membuktikan satu hal, yaitu, tingkat Tang San, Dewa Laut, harus lebih tinggi dari Dewa Api sebelumnya. Solen 5 Chapter 844 Kontrak, Lautan Luas. Tetapi kamu harus tahu bahwa di alam dewa tempat orang-orang Huoli awalnya tinggal, Dewa Api sudah menjadi eksistensi tertinggi. Lalu, apa asal-usul Dewa Laut ini? Tapi, tidak ada keraguan bahwa semakin kuat kekuatan Tang San, semakin besar latar belakangnya, dan setelah kontrak selesai, manfaat bagi klan Huoli akan sangat besar di masa depan. Janji dewa, masa depan vulkan, sangat penting bagi suku Huoli. Aku, Huo Quan, patriark klan Huoli, membuat kontrak di bawah kesaksian tongkat api Dewa Api. Aku, klan Huoli, ingin membuat perjanjian dengan umat manusia, selamanya berteman satu sama lain, saling menguntungkan satu sama lain dan saling membantu. Di masa depan, ketika penyelamat umat manusia tiba, aku akan. Klan harus berusaha sekuat tenaga untuk membantu manusia mencapai puncak dan membantu Plain untuk mencapai alam dewa. Jika sumpah ini dilanggar, nyala api akan membakar hati. Sedikit cahaya warna-warni keluar dari Void Scepter, dan tiba-tiba dicap di tengah alis Huo Quan. Pada saat yang sama, lingkaran 7 warna tiba-tiba bergabung dengan rune emas yang dirilis oleh Tang San. Cahaya yang kuat tiba-tiba melesat ke langit, keluar dari gua. Ini adalah kontrak antara dua ras, dan tidak ada ras yang dapat dengan mudah melanggarnya, jika tidak maka akan mendapat reaksi keras, yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Tang San mengangguk sedikit kepada Huo Quan dengan senyum di wajahnya. Keluar kali ini, bisa mendapatkan bantuan kuat seperti klan Huoli, dan juga menghancurkan klan esensi bunga liang untuk menyerang kaisar esensi surgawi, pasti bisa dianggap sebagai panen penuh. Terima kasih atas kepercayaan Sang Patriark. Manusia terlalu lemah sekarang, dan kita tidak membutuhkan orang-orang Huoli untuk melakukan apapun untuk kita. Ketika umat manusia memiliki fondasi tertentu di masa depan, aku akan menyusahkan Sang Patriark. Huo Quan bertanya, manusia seperti apa yang akan datang kepada kita di masa depan, dan haruskah kita memilih untuk mendukung mereka? Setelah Tang San memikirkannya, dia mengangkat tangannya dan menyapu kehampaan, 2 kata emas perlahan muncul, melayang di depan Huo Quan. Ketika seseorang yang memegang 2 kata ini sebagai otoritas datang ke klan Huoli untuk meminta bantuan, mohon minta Patriark untuk memberikan bantuan penuh. Merasakan nafas yang terkandung dalam 2 kata itu,
Huo Quan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kedua kata emas itu adalah Han Hai. Tang San mengangkat tangannya dan berjabat tangan dengan Huo Quan, dan kontrak antara kedua pihak secara resmi tercapai. Pada saat ini, tiba-tiba, ekspresi Tang San berubah drastis. Huo Quan juga menatap kosong, "Yang mulia, ada apa denganmu?" Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku harus pergi sebentar, tetapi aku akan segera kembali, tolong jangan khawatir. Aku akan meninggalkan cairan api berwarna-warni untuk ditelan tongkat vulkan dan menungguku kembali, dan kemudian melanjutkan untuk mempertahankan keilahiannya." Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, dan awan cairan api langit berwarna-warni yang lebih besar dari tampilan sebelumnya terbang keluar dan terbang langsung ke tongkat vulkan. Pada saat yang sama, pola cahaya perak melonjak di bawah kaki Tang San, dan pagoda putih perak terbang keluar dari dadanya. Itu adalah menara ruang dan waktu. Tidak boleh ada elemen air, elemen angin, elemen tanah di sini. Namun, ruang dan waktu ada di mana-mana. Jadi, di sini, Tang San masih bisa menggunakan kekuatan elemen ruang. Aku akan berteleportasi, dan kemudian aku akan berteleportasi kembali. Patriark, maafkan aku akan pergi duluan. Saat dia berbicara, menara ruang dan waktu berwarna putih perak di depan Tang San sudah bersinar terang, dan lingkaran pola cahaya perak mulai muncul di bawah kakinya. Dibentuk, berubah menjadi lingkaran keterampilan jiwa luar angkasa, juga mengatur koordinat di sini, dan kemudian, di bawah cahaya perak, Tang San sudah diteleportasi. Bukankah orang ini pembohong? Huo Linger tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan tercengang. Kamu berbicara dengan hati-hati, Huo Quan berkata dengan marah. Pada saat ini, ia telah datang ke depan tongkat vulkan, merasakan perubahan tongkat vulkan saat ini. Sekelompok besar cairan api langit berwarna-warni melayang, dan tongkat dewa api segera mengeluarkan napas yang sangat bersemangat, dan segera mulai menyerap kelompok cairan api langit berwarna-warni ini. Huo Quan dapat dengan jelas merasakan bahwa keilahian pada tongkat vulkan mulai tumbuh perlahan, dan bahkan artefak dewa itu sendiri dipelihara, dan napas perlahan naik. Dan meskipun Tang San pergi, pola cahaya perak yang tertinggal di bawah tubuhnya bersinar terang. Pola cahaya aneh itu memberi orang perasaan aneh. Kekuatan luar angkasa yang sangat kuat. Apa yang dia gunakan sebelumnya seharusnya merupakan artefak dari atribut luar angkasa. Dewa manusia ini sangat kuat dan misterius, dan mampu bertahan di kota vulkan berarti dia juga memiliki kemampuan atribut api. Kata-kata Tang San meyakinkan. Jika tidak ada yang lain, Tang San memiliki keilahian di tubuhnya, dan tongkat dewa api juga memiliki keilahian. Jika tongkat vulkan merasakan kebencian atau ancaman dari Tang San, maka itu akan langsung memberikan umpan balik kepada orang yang bertanggung jawab, dan tidak ada umpan balik ini, yang berarti tongkat vulkan sepenuhnya mengenali Tang San. Tidak ada ujian yang lebih baik daripada persetujuan dewa dari sebuah artefak. Oleh karena itu, meskipun Huo Quan tidak tahu mengapa Tang San tiba-tiba pergi, dia tidak khawatir dia akan datang untuk menipu. Oke, kamu tinggal di sini dan menunggu Yang Mulia kembali. Setelah Yang Mulia kembali, apa yang ingin dia lakukan, kamu hanya perlu bekerja sama dengannya. Kontrak antara kami dan manusia dirahasiakan untuk saat ini, hanya kamu dan aku, mengerti? Yang ini, masalahnya harus menunggu manusia di masa depan menjadi lebih kuat sebelum dapat diumumkan di klan. Tapi kontrak telah dibuat, dan tongkat vulkan secara alami akan memimpin klan untuk mematuhi kontrak. Kakek, katamu, jika aku punya anak bersamanya, apakah itu orang yang dia katakan? Huo Linger berkata dengan aneh. Huo Quan tertegun sejenak, jika mungkin, maka itu adalah situasi terbaik. Seorang anak takdir yang dapat memimpin Plain untuk menjadi alam dewa, apa yang akan dibawanya ke klan Huo Li? Tang San begitu kuat, itu bahkan lebih dari dewa. Jika tidak ada yang lain, anak-anaknya pasti akan memiliki keilahian. Suku Huo Li tidak melarang kawin campur dengan dunia luar, tetapi setelah kawin campur, jika garis keturunan lebih condong ke suku Huo Li, mereka harus tinggal di sini, dan jika mereka lebih condong ke orang asing, mereka harus pergi dari sini. Kamu hanya dapat kembali untuk bertemu selama festival vulkan. Namun situasi seperti ini jarang terjadi di suku Huo Li. Sulit bagi orang Huo Li untuk menyukai orang asing. Pernikahan yang telah diusulkan Raja Lai sebelumnya adalah menggunakan manfaat besar sebagai godaan untuk memenangkan suku Huo Li melalui pernikahan, dan pada saat yang sama menggunakan tongkat dewa api untuk membuat terobosan. Cahaya perak berkedip, Tang San sedikit lelah kali ini berteleportasi. Karena jaraknya sangat jauh, tapi dia masih kembali. Saat baru saja muncul di pantai Crescent Island,
dia dibuat terpana dengan pemandangan di depannya. Di laut yang tenang, di jembatan selebar puluhan meter, ribuan orang sibuk bekerja. Situasi di bawah jembatan tidak terlihat karena berada di bawah air, tetapi jembatan ditutupi dengan lempengan batu tebal yang memanjang jauh. Di kedua sisi jembatan, ada pagar batu yang didirikan, dan orang-orang di atasnya sibuk memperbaikinya. Pemandangan yang berapi-api. Rekayasa dasar tahap pertama telah selesai, jembatan telah terhubung, dan hanya butuh waktu kurang dari setengah bulan dengan kerjasama klan raksasa laut dan klan pohon Haiti. Sekarang orang-orang kita yang meletakkan permukaan. Ini akan berjalan lancar seperti yang diharapkan, dan klan Hai juga telah menyediakan banyak bahan berharga. Terutama beberapa tempat penghubung. Klan pohon Haiti sangat kooperatif. Diharapkan pengaspalan akan selesai dalam beberapa bulan. Tahap kedua proyek juga sedang disinkronkan. Sedang berlangsung. Ketika proyek tahap kedua selesai, kami akan dapat menampung lebih banyak anggota klan. Sebuah suara datang dari belakang, dan begitu Tang San berbalik untuk melihat, sesosok sudah terlempar ke pelukannya seperti burung layang-layang. Giok Nefrite dan Wen Xiang memeluknya. Tang San memeluk Mei Gongzi, wajahnya tiba-tiba lelah, dan hanya ada kelembutan. Xiao He memalingkan kepalanya, batuk dan pura-pura tidak melihatnya. Mei Gongzi baru saja mengaktifkan Asura Divine Sword dan memanggil kembali Tang San melalui sentuhan Asura Divine Sword dengan indera ilahinya. Ketika dia melihat Tang San untuk pertama kalinya, pikiran di hatinya meledak seperti ledakan, dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, dan melemparkan dirinya ke pelukan Tang San. Pelukannya masih hangat, masih begitu aman. Selama ketidakhadirannya, itu benar-benar siksaan bagi Mei Gongzi. Sekarang, dia kembali, dan atas panggilannya sendiri, dia telah kembali dalam sekejap, yang memenuhi hatinya dengan kepuasan. Tepat pada saat ini, Mei Gongzi tiba-tiba melepaskan tangannya dan melarikan diri dari pelukan Tang San. Dengan sedikit ketidakpastian di mata Mei Gongzi, hidungnya berkedut, "Padamu, bau apa yang ada padamu?"